Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak Hardi Alunaza SDSI PMHI selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar HI Kontemporer. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan pada saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Zana Fazal Rahman dengan NIM E11111911022 dari Prodi Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal seminar saya yang berjudul Analisa Peran ASEAN dalam Kasus Pelanggaran HAM di Burma pasca kudeta militer Myanmar. Pada bagian latar belakang, pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi sebuah catatan sejarah bagi Myanmar atas kesekian kalinya militer Myanmar melakukan intervensi politik sipil dengan melakukan kudeta terhadap pemerintahan demokrasi yang dipegang oleh partai NLD. Kudeta tersebut menimbulkan konflik internal antara pemerintahan militer dan masyarakat pendukung demokrasi. Ternyata konflik tersebut telah banyak menelan korban jiwa yang merupakan masyarakat sipil. Sebagian besar masyarakat berkuasa di Myanmar menuntut kudeta yang dilakukan oleh pihak militer karena mereka tidak ingin kekuasaan pemerintahan di Myanmar kembali lagi dikuasai oleh militer. Transisi pemerintahan demokrasi yang dipimpin oleh tokoh Aung San Suu Kyi ini berlangsung begitu cepat ketika pihak militer merasa tidak terima terhadap hasil pemilihan suara yang dimenangkan oleh partai NLD atau yang biasa dikenal National League for Democracy. Selanjutnya, konflik ini berawal dari adanya rasa dicurangi oleh partai rivalnya, yakni partai USDP atau Union Solidarity and Development yang merupakan partai dari pihak militer ini terhadap partai demokrasi NLD. Dari sinilah mereka mulai mendakwa Aung San Suu Kyi serta beberapa 16 orang lainnya yang diduga memiliki keterkaitan terhadap kecurangan pemilu tersebut. Dakwaan pertama berdasarkan dari adanya barang bukti berupa walkie-talkie yang diduga milik Aung San Suu Kyi. Barang tersebut dianggap merupakan alat komunikasi ilegal yang diduga digunakan oleh Suu Kyi untuk bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum di Myanmar. Akan tetapi, tuduhan tersebut ternyata dibantah oleh Komisi Pemilihan Umum di Myanmar. Setelah mendakwa beberapa tokoh penting demokrasi tersebut, mereka mulai melakukan penahanan terhadap presiden yakni Win Myint dan penasihatnya yakni Aung San Suu Kyi serta beberapa tokoh penting demokrasi lainnya. Selanjutnya, tindakan represif yang dilakukan oleh pihak militer Myanmar dianggap telah melanggar HAM. Karena aksi penahanan terhadap tokoh penting tersebut telah melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak militer demi merebut kembali kursi pemerintahan dan menguasai Myanmar. Selain itu juga tindakan kekerasan oleh aparat Myanmar untuk meredam aksi para demonstran tersebut tergolong sangat kasar. Terlebih lagi, pihak kepolisian serta militer tertangkap telah menggunakan strategi perang untuk mengusir para demonstran tersebut, yang telah menyebabkan masyarakat sipil di sana mengalami luka berat serta meninggal. Konflik ini ternyata dianggap sebagai krisis kemanusiaan, sehingga beberapa organisasi regional maupun internasional telah didesak oleh berbagai masyarakat global dan para aktivis HAM. Ternyata organisasi ASEAN ini yang paling banyak didesak oleh seluruh masyarakat global untuk dapat bertindak demi menyelesaikan konflik di Burma atau Myanmar saat ini. Nah, berikutnya, keberadaan ASEAN menjadi sebuah harapan bagi seluruh negara anggota yang berada di kawasan Asia Tenggara untuk dapat saling bekerja sama pada bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Organisasi ini memiliki tujuan sebagai sebuah instrumen bagi seluruh negara anggota untuk dapat melakukan kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral. ASEAN memegang prinsip non-intervensi karena mereka ingin hubungan antara anggota tetap stabil dan terjaga. Pada kasus konflik yang terjadi di Myanmar saat ini merupakan sebuah tugas baru bagi ASEAN untuk dapat menyelesaikan konflik antara militer Myanmar dan para pemberontak akibat desakan yang diterima oleh berbagai kalangan masyarakat global. Dalam hal ini, beberapa negara anggota ASEAN telah melakukan upaya untuk dapat berdialog dengan seluruh negara anggota. Namun, usaha kali ini dianggap kurang efektif karena dalam menangani kasus di Myanmar atas pelanggaran HAM yang dilakukannya. Selanjutnya adalah bagian rumusan masalah dengan pertanyaan bagaimana peran ASEAN dalam memberikan sebuah sanksi atas konsekuensi yang dilakukan oleh rezim Myanmar terhadap pelanggaran HAM yang dilakukannya. Nah, dalam penelitian ini, penulis memiliki fokus terhadap peran ASEAN untuk dapat bertindak terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh junta militer Myanmar, berupa sanksi
secara fleksibel terhadap prinsip non-intervensi tersebut. Berikutnya adalah bagian teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan utama dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teori organisasi internasional yang didasari dengan berbagai statement dari para ahli untuk meneliti penelitian ini. Di sini penulis menggunakan pernyataan dari Tengku Omar Rudi, yakni di mana organisasi internasional sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antar pemerintah dengan pemerintah, antara sesama kelompok non-pemerintah pada dasar negara yang berbeda. Nah, dari pernyataan di atas, penulis percaya bahwa organisasi internasional tercipta untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di suatu negara dengan hasil perundingan yang bisa berupa kebijakan, sanksi, maupun solusi berdasarkan permasalahan yang sedang dibahas. Selanjutnya, penulis menggunakan konsep HAM sebagai dasar dari pengetahuan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, di mana keberadaan HAM itu sudah ada semenjak manusia itu lahir, tidak terbatas umur, status, maupun ras. Hak asasi manusia merupakan sebuah konsep yang bersifat universal, artinya setiap negara ini wajib mementingkan HAM di negaranya. Meskipun begitu, HAM ini di setiap negara tidak bisa dipukul sama rata karena setiap negara memiliki perbedaan dalam konteks sosial, budaya, serta hukum. Perbedaan penerapan HAM di setiap negara terkadang menjadi sebuah tantangan baru bagi para aktivis HAM secara global untuk dapat menegakkan pandangan hak asasi manusianya terhadap suatu permasalahan dengan konteks sosial yang ada di setiap negara. Berikutnya adalah alur pikir penelitian yang berguna untuk memahami jalan penelitian penulis terhadap kasus yang sedang diteliti. Pertama, konflik pasca kudeta militer Myanmar menjadi bagian utama dalam memulai penelitian terkait kasus yang sedang terjadi. Kedua, menuju bagian pelanggaran HAM yang merupakan sebuah jalan kedua menuju jalan lainnya dalam kasus ini. Berikutnya dari bagian sebelumnya membuat dua jalur untuk meneliti meningkatnya korban jiwa dan meneliti hak menuntut demokrasi yang diabaikan. Dari kedua bagian yang terpisah tersebut memiliki kesamaan konteks terhadap jalan berikutnya, yakni tentang desakan masyarakat internasional yang menjadi salah satu dasar dari kedua bagian sebelumnya. Pada jalan pikir penelitian terakhir adalah peran Asia untuk memberi sanksi atau konsekuensi junta militer di Myanmar. Selanjutnya, metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam proses penelitian berlangsung, yakni pertama ada jenis penelitian. Pada bagian ini penulis memiliki jenis penelitian eksplanatif dengan pendekatan kualitatif. Penulis menjelaskan penelitian ini berdasarkan dari adanya gabungan sumber-sumber secara empiris. Jadi pada jenis penelitian ini penulis sebagai instrumen menjelaskan terkait pelanggaran HAM sebagai kondisi yang sedang terjadi dan peran ASEAN dalam memberikan sanksi kepada junta militer Myanmar dari penggabungan informasi-informasi empiris yang telah dikumpulkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Pada bagian ini penulis pertama-tama mengumpulkan dan membaca literatur yang banyak. Kedua, penulis merumuskan masalah penelitian. Ketiga, penulis membuat diagram alur penelitian. Keempat, penulis menyusun metode penelitian dan menentukan judul. Kelima, penulis menyusun latar belakang. Dan yang terakhir, penulis menyusun tinjauan pustaka. Selanjutnya adalah lokasi dan penelitian. Penulis menggunakan perpustakaan pusat Untan sebagai salah satu lokasi penelitian. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu 8 bulan termasuk pada bulan Februari tahun 2022. Unit analisa dan unit eksplanasi. Pada bagian ini penulis memiliki unit analisis terhadap pelanggaran HAM untuk memahami subjeknya, sedangkan unit eksplanasinya adalah peran ASEAN sebagai organisasi internasional. Terus penelitian ini menggunakan analisa induksionis karena memiliki variabel pendependen yang tinggi, di mana peran ASEAN lebih besar daripada pelanggaran HAM. Berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Penulis mengumpulkan beberapa sumber sebagai data secara empiris. Selanjutnya data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan beberapa informasi serta data melalui instrumen berupa material yang ditemukan dalam perpustakaan dan internet, baik berupa koran, dokumen, majalah, buku, serta beberapa kisah sejarah yang ada. Selanjutnya adalah keabsahan data. Penulis melakukan keabsahan data dari
kredibilitas sumbernya yang harus terpercaya. Selanjutnya, keteralihan yang merupakan bentuk validasi luar terhadap orang lain dengan situasi yang sama. Berikutnya adalah kebergantungan menjadi sebuah kriteria ketiga pada keabsahan data yang harus diperhatikan. Terakhir adalah kepastian, di mana penelitian harus memiliki kepastian terhadap validnya sumber. Selanjutnya adalah teknik analisa data. Penulis melakukan reduksi data, penyajian data, dan melakukan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.